Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe ya bosku. Ingat ye, subscribe itu kudu banget, oke? Karena apa? Ye, diskon 100% alias gratis. Paham ente? Kembali lagi dengan Ponrap Podcast Andi Arab. Oke bosku, segmen apakah ini? Sama, kuliah gak penting. Ya kuliah penting lah, gila. Kalau nggak penting ngapain kuliah? Iya, dan kalau gak ada pembahasan kuliah penting ngapain dibahas, bener gak? Bener. Ya udah, sebelum kita mulai, jangan lupa ngopi bosku. Ayo, tasan dulu bosku. Iya. Sekarang belande lah kalau. Jadi banyak di zaman sekarang nih anak-anak yang gue lihat dan sepengalaman gue waktu kuliah itu gue punya temen bosku, dia itu orang ada gitu loh, tapi kuliahnya ogah-ogahan. Dan yang gue sudut pandang gue lihat itu ya dia tuh kuliahnya tuh ya sekedar cuman main-main doang. Nah itu gimana menurut lo cara mengatasinya supaya ini anak habitnya hilang? Nah ini nih lo dengerin langsung bosku, gaskan. Menurut gua gini, mungkin kalau orang yang bodoh pasti dijauhin ya. Lo pasti memandang, lo pasti maunya main sama orang pintar. Orang pintar pasti main sama orang yang lebih pintar, pasti lebih pintar lagi. Ya kan, pasti kebanyakan itu. Tapi gue punya cara sendiri untuk apa? Deketin anaknya, sentuh baik-baik, supaya anaknya ini mau, ya kan, secara nggak sadar. Menurut gue gitu. Emang anak ini orangnya terlalu males, ya kan, orangnya terlalu cuek, masa bodoh. Tapi kita harus rangkul, men. Gimana? Ajaklah dia, kita ngopi, kita diskusi sehat, ya kan, kita bikin suatu wadah diskusi supaya apa? Supaya pikiran anak itu terbuka, ya kan. Kalau anak itu pikirannya terbuka, pasti dia mau cerita apapun pasti ini dong, apa? Dia santai-santai aja. Bener gak bosku? Betul sih. Tapi kalau anaknya nggak dapet taufik dan hidayah, gimana tuh? Harus dikasih wejangan lebih mantap lagi. Salah, harus diruqyah. Jadi menurut lo sih prinsip lawan cara supaya kuliah itu nggak males kayak gimana ya? Tapi gaya lu sendiri. Gua, yang penting gini, gua punya temen yang lebih asik. Contoh kayak lo nih, lo asik, lo walaupun lo asik, lo berisik. Yang penting gue nyaman. Bikin nyaman dulu aja bosku. Kayak lagunya 420. Bukan begitu bosku. Iya, zona nyaman. Zona nyaman. Nah itulah, betul. makanya kan kita tuh harus mencari teman yang bisa buat kita nyaman. Spesi ya. Iya, satu visi, satu misi, satu tujuan. Lebih enaknya gitu. Tapi menurut gue gini, kalau misalnya punya temen yang nggak satu visi dan satu misi, itu susah. Gimana caranya? Salurat. Alah, kita harus mencari salah satu opsional yang lebih lebih relevan gitu. Misalnya kayak kita nih, kita nyari orang yang benar-benar bisa ngedeketin dia nih, supaya dia bisa mau ikut ajakan kita, ngerangkul dengan baik-baik gitu. Dengan cara apa, dengan metode apa. Apalagi kan sebagai sebagai aneh nih calon guru ya. Amin ya Allah. Gimana caranya nih anak supaya deket sama gurunya dulu, ya kan? Gimana caranya nih anak mau berbagi cerita dengan gurunya, yaitu jadi ada keterikatan yang baik lah. Jadi bahkan keterikatan batin, hubungan yang kuat, itu yang akan membuat pertemanan jadi lebih klop. Wis, tuh dengerin tuh kata mutiaranya Profesor Ananda bosku. Tapi kalau misalnya itu anak bosku udah dirangkul baik-baik, ya kan? Apakah solusinya baku hantam? Ini salah, baku hantam. Kalau menurut gua baku hantam itu urusan belakangan lah. Wis gila, kenapa tuh? Yang penting nih anak udah dikasih segala macem, mau lo dikasih apapun, ya kan. Yang penting nih anak tetap tetap harus kita rangkul. Emang kita tuh prinsip harus sabar, men. Sabar dan selalu berpikir positif. Ini orang pasti ada celahnya, ya kan. Kita nggak bisa pakai opsi yang ini, tapi punya opsi yang lain, gitu bos. Jadi kita tuh harus harus punya metode yang lebih mantap lagi bos, supaya nih anak harus harus mau ikut ajakan kita. Nah, kalau misalnya anak muda yang kuliah, dia diiming-imingin dulu baru bergerak, berarti kan dia kan berdasarkan sesuatu, hadiah, dia baru bergerak, betul kan? Benar. Tapi kalau misalnya iming-iming yang disuka nasi kebuli daging onta uling, itu gimana? Kayak Andi Arab. Atau cabe-cabean dan terong-terongan. Aduh.
bukan hal baik kan? Ya nggak baik. Tapi kalau misal iming-imingnya dari orang tua positif, kayak beli sepeda ontel, salah, maksudnya kayak beli sesuatu itu bener-bener dia senang, itu gimana? Entah dia game atau yang lain-lain, menurut lo? Itu kan sebenarnya buat pemanis, Bos. Iya, Ini penyemangat, ya kan, spirit anak ini supaya apa? Supaya mau kuliah atau mau sekolah dengan baik. Contoh, gue punya adik. Adik gue kalau misalnya masuk negeri, pasti dikasih apa? Sama orang tua gue. Dikasih motor, Bos. Bayangin, gua masuk sekolah negeri, ya kan? Gua cuma dikasih apa? Cuma dikasih handphone apaan? Handphone Flexi. Bayangin. Bukan Asia Hidayah. Ya itulah pokoknya dulu mah pas waktu SMP gua dikasih SMP Asia Hidayah, men. Ya kan? Gua walaupun gua begini ya kan, gua nggak pernah iri. Walaupun saudara gua kayak gitu ya kan, mau tetek bengek kayak gitulah. Nah, yang penting gua bisa memberikan apa yang adik gua pengen gitu, walaupun gua cuma sedikit pun, tapi gua bisa memberikan yang terbaik. Nih, gua ada pantun buat lo. Intinya dari hasil kita sendiri juga bisa, bener nggak? Bener. Tanpa harus dikasih orang tua, bener nggak? Bener. Yang penting bangga dengan kemampuan kita sendiri. Bener banget. Nih pesan buat lo, Mikari campur cawos. Iri bilang bos. Toksik banget. Jadi begitu ya, kalau buat solusi iming-iming. Nah kalau misalnya kan kita kan kuliah nih. Kan biasanya ketemu dosen-dosen yang kadang-kadang nyenengin, bener gak? Kadang-kadang ngeselin. Tuh kalau misalnya si anak itu semangat gitu loh. Tapi kalau misal ada dosen yang nggak sesuai dengan srek hatinya dia, itu gimana sih pengalaman ente, bosku? Ntar lo, gue dengerin dulu ceramah ente, bagus. Ya kan isinya mutiara semua. Kayak puas, Ustadz Ananda Soma. Wes, mantap. Ya lanjut. Jadi gini, Bos. Kalau menurut gua, ya kan, gua walaupun gua orang ini adalah orang biasa-biasa aja. Gua nggak pernah mandang, walaupun dosen gua kayak gini, ya kan. Tapi sebenarnya itu dosen itu sebagai inian, sebagai buat lo tuh harus semangat, ya kan. Dia udah inian lo apa memberikan suatu yang baik. Kayak contoh nih, gua punya dosen. Wah, dosen gua killer banget, men. Gua sampai dikasih nilai C, men. Teman-teman gua nilainya A. Bayangin, gua yang paling berjuang mati-matian ya kan. Ibaratkan nih gua buat jadi mediator kelas nih ke dosen. Gua sampai inian, sampai dikasih nilai yang enggak sesuai ekspektasi banget. Makanya kan gua udah berjuang mati-matian. Gua di situ bukan cuma inian doang, bukan jadi anggota kelas, tapi gue sebagai moderator juga. Walaupun ketua kelasnya kurang baik, ya kan, kurang peka, tapi gue harus membuat lebih peka lagi, ya kan, supaya sadar dengan tugas dan tanggung jawab ya. Maaf dipotong. Lanjut. Nah gini, maksud gue kalau misalnya lu nggak usah main ngandel-ngandelan. Kalau misalnya lu kuliah, misalnya kayak lu harus harus begini, harus begitu. Jadi ya kesadaran aja, apalagi kan di dalam kelas nih ya kan, kita ini adalah sama-sama tahu masalah kelas kayak apa. Ya kan, itu salah satunya. Misalnya dosen yang selalu memberikan nilai kurang baik, gimana caranya? Ajak ngopi, ngerokok bareng, ya kan, rokoknya apaan? Samtek, ya kan, bayangin gua sama dosen gua, dosen enak banget deh, pokoknya pelajarannya tuh pelajaran yang paling enak, nyenengin lagi. Gua sampai sampai diajakin rokok bareng, bayangin, seorang dosen ngajakin rokok mahasiswa, ya kan, satu tongkrongan, men. Gua di warkop, dia juga di warkop, dia ngopinya ngopi apa? Ngopi liong. Gua yang bayarin. Bukan kopi Arabica ya. Gua nggak masalah, men. Yang penting nih dosen nih dekat sama mahasiswanya. Gimana caranya mahasiswa ngedeketin dosennya? Makanya kayak kita nih ngajak diskusi sama dosen di luar, ya kan, bisa kayak ngajak ngopi bareng, ngajak tukar pikiran supaya dosen ini ramah. Jadi kesannya dosen killer itu di dalam dunia kuliah itu masih melekat, tapi kitanya sendiri membawa iniannya. Pasti di dalam di dalam kelas dia tuh harus tegas, ada murid-muridnya, ada mahasiswanya, tetapi di luar jam pelajaran atau jam kelas dia harus membawa sense positif pada mahasiswanya gitu. Jadi di dalam garang, di luar harus murah senyum. Intinya
kita sebagai murid dan dosen kudu saling menghormatin, bener gak? Benar. Walaupun dosennya ngeselin. Iya. Akan tetapi, bosku, walaupun dosen ngeselin, kan tetap kalau misalnya dosennya itu menguntungin, ya tetap muridnya juga dapat untungan. Berarti yang tadi lu ceritain win-win solusi, bener gak? Iya, benar. Seperti diajak kopi. Nah, Ah. itu solusinya, bosku. Gila, Nanda nih keren banget dah. Pemikirannya nih luar biasa. Ya kan, kayak persegi panjang kali lebar. Nah, sebelum gua mau lanjut lagi, ya kan, gua ngopi dulu, biar nggak oleng. Kopi apa yang menyenangkan menurut ente? Aku pikir-pikir saja lah. Salah, kopi nangkau dengan bismillah. Bisa aja Jeffrey Nicole. Oke, kan tadi kan bicara tentang dosen. Iya. Berarti kan dosen ada yang killer, ada yang nggak killer. Ah. Itu wajar, namanya juga hidup, bener nggak? Iya. Sunatullah. Apa itu sunatullah? Ya ada bagus, ada nggak bagus, bener nggak? Benar. Nah, jadi dia tadi menaktir dosennya supaya hati dosennya itu dapat, paham nggak? Yang mana ujung-ujungnya adalah hasil akhir nilai yang bagus, bener nggak? Iya, benar. Dan dicap dengan attitude yang sopan Ah. dan penuh dengan santun, betul? Betul. Nah, memang kalau bicara tentang adab pada guru itu penting, bener nggak bosku? Benar. Walaupun kita bader, ya kan, walaupun kita goblok jadi orang kan, tetap kalau kita menjunjung tinggi yang namanya adab, ilmu itu akan mendapatnya namanya berkah, betul nggak? Benar banget. Jadi takzim gitu loh, hormat kepada guru. Kalau misalnya lo ya kan toksik parah atau lo bandel dicap sama di lingkungan lo tuh lo anak-anak yang bangor, yang mana tuh sering mengusilkan orang lain. Tapi ketika lo belajar sama guru, ada perlu dahsyat, ya kan, ada perlu mendengarkan, tidak pernah memotong pembicaraan, bener gak? Benar. Dan juga menyenangkan jika lo punya rezeki, itu baru anak murid yang bermanfaat, betul ya betul? Benar banget. Nah, kalau lu kan ngomong tadi tentang hormat, nah gimana caranya anak-anak yang di kuliah nggak hormat sama guru, merasa diri dia paling bener, tapi padahal ilmunya nggak ada, apa nggak nol gitu loh. Jadi merasa paling pinter. Nah, orang-orang kayak gitu menurut gue tolol, bang, nggak harus disadarin, kalau bisa diyasini. Yaudah, gimana lanjut ah? Nah, ini kadang orang pinter kan dibilang ini adalah orang pinter tuh sombong, ya kan? Dia baru punya kepintaran, ilmunya tuh nggak akan bertambah, men. Justru kalau orang pinter mau berbagi dan juga mau sharing kepada orang-orang terdekatnya, kepintarannya nggak bakal habis. Gue punya kata-kata, harta nggak pasti habis, ilmu pasti gak akan habis. Karena kenapa? Ilmu diberikan kepada semua orang, ilmu orang itu akan bertambah. Benar gak? Ada 3 amalan di dalam Islam. Benar Apaan nggak? tuh? Harta yang selalu disedekahkan, Bener. terus ilmu yang selalu dibagi-bagi ke orang Betul. yang bermanfaat, dan juga Doa anak soleh. Doa anak soleh. Bukan begitu, bosku. bisa AO. Nah, jadi kan kalau misalnya si mahasiswa itu tetap kekeh dengan dirinya, merasa paling bijak, ya kan, nggak masuk kuliah. Padahal sebenarnya dosen itu gue tahu killer, gue juga pernah ngerasain. Nih, gue cerita sedikit bosku. Lo beri penilaian. Jadi dulu gue pernah ngeselin dan gue ketua kelas, ya kan. Yang mana saat gue melihat nih si dosen apa yang ngejelasin itu bener-bener kadang-kadang tuh ngebuat bosan, paham nggak? Boring juga. Kan yang namanya kita murid kan kalau misalnya belajar di tempat kuliah kan butuh yang namanya hiburan, bener gak? Iya. Jadi itu kan pelajarannya kan tentang sejarah ekonomi. Iya. Ya nggak lo sejarah ekonomi lo pelajarin kan? Nah akhirnya, ya kan, gue melihat nih dosen nggak jelas, gue nyeletuk, ya kan? Gue bilang kayak begini, bosan gue belajar kayak begini. Akhirnya dengan spontan gue kayak begitu, yang gue nggak memikirkan sebelum itu terjadi, dan itu salah, bener gak? Benar. Dosen marah dan seluruh kelas, ya kan, reaksinya lo tau nggak dia apain lagi? Aku menangis. Wah, aku bener-bener toksik, bener ya kan? Maksudnya gue dibenci. Iya. Dan pada akhirnya dari situ gue belajar dari kesalahan, bener gak? Benar. Yang namanya hidup nggak selalu diri kita bener gak? Benar. Pasti kan ada yang namanya kesalahan, namanya juga hidup, bukan begitu bosku? Yoi, nggak ada Jadi lah hidup. akhirnya setelah gua melakukan evaluasi, ya kan, nah akhirnya gue minta maaf sama si guru itu. Nah sebelum gue minta maaf, ya kan, gue dicecer nanti, ya kan, dia nggak akan masuk. Wah kan kalau udah nggak masuk kan bahaya, bener gak? Benar. Jadi dari kesalahan satu orang akhirnya berimbas ke semua orang, yang mana dia tidak melakukan. Seharusnya ketua kelas seperti ini yang menyentuhkan, ini malah yang menjijikkan. Bagus nggak menurut ente? Kurang ajar. Kurang ajar, nggak ada adab, Nggak alatnya ada, ada. alatnya nggak ada. Tapi dari situ ada hikmah, men. Hikmahnya adalah ketika gua melakukan kesalahan, gua tetap, ya namanya laki kalau dia namanya salah nggak boleh lari, bener gak? Benar banget. Harus bertanggung jawab. Dan alhamdulillah ini bukan cerita sombong, ini ada hikmahnya.
sampai gue diajakin ribut sama teman gue, dan gue emang udah nahan emosi gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, namanya gue ngelakuin kesalahan harus sabar, bener gak? Bener. Akhirnya gue konsultasi sama apa sih yang di Unindra itu, Apa? penanggung jawab wali kelas, apa sih bahasanya? Dosen PA. Dosen PA, ya kan? Gue ngomong, nih orang tipikal karakter kayak begini, dosennya kayak begini, emang gampang baper nih orangnya. Oh iya, abis sih kadang-kadang gitu. Nah setelah itu bosku, gue langsung main ke rumahnya. Tapi pas gue mau main ke rumahnya dan gue WhatsApp dia, ya kan, dia pura-pura nolak padahal niat gue baik, minta maaf. Nah akhirnya alhamdulillah setelah dia cerita, ya kan, si dosen yang bermasalah sama gue ini cerita ke dosen PA gue, dan dia mau memanfaatkan gue, dan gue gentle. Dan dari situlah alhamdulillah kelar masalah. Dan pada saat waktu itu udah si dosen itu yang gak ada bermasalah lagi sama gue, dan dia bilang kayak begini, ini baru ketua kelas yang bertanggung jawab, saya akan masuk lagi dan jangan ulang kesalahan lu lagi nih. Iya, siapa namanya, Pak dosen. Nah dalam hati gue, tapi bohong. Ya enggak lah, gila. Maksudnya begini bosku, kalau kita melakukan kesalahan di dalam di kelas tersebut, di dosen itu, tetap kita nggak boleh melakukan kesalahan yang sama, bener nggak? Bener. Jadi gua melakukan seperti itu sebenarnya dosennya emang jujur sih, ngeselin gitu loh. Ngeselin dalam arti menjelaskan itu ya begitu. Jadi akhirnya gua nyeletuk, tapi tetap sebosen-bosennya dosen, tetap kita harus menghormati guru. Kecuali dosennya itu melakukan tindakan yang tidak baik kepada mahasiswa, betul nggak? Bener banget. Nah, itulah yang bisa gue petik dari masalah yang gue punya. Pokoknya lo bosku yang nonton podcast kita ini perdana kali kan, lo nggak boleh namanya tidak menghormati dosen, kudu. Karena kalau misalnya nggak ada ajaran dari dosen, lo bakal lulus kuliah, bener nggak? Bener banget. Karena ilmu itu mahal, ilmu itu cahaya itu yang membukakan kita yang tadinya bego jadi orang pintar, yang tadinya tolol jadi orang-orang yang benar-benar tuh dia bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain, yaitu Khairunas Ampamnis. Anjay. Gimana sih cara lo menghormati guru versi lo di kuliah? Ini aja bro, lo nggak usah nggak usah bahas gimana cara menghormati. Yang penting ketika guru lo berbicara, ya kan, dengerin aja, ya kan, ambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya. Bukan begitu bosku. Bener deh, lanjut. Nah, lo mau dosen itu ngomong segala macem kayak cicak rowo, gue nggak peduli, gue masa bodoh, I don't care. Yes, mantap. Gua yang penting ilmunya dapet, nah wajangannya juga masuk ke gua. Yang penting gua bisa mendapatkan feedbacknya, ya kan? Emang kadang kita juga secara nggak sadar ya, kita ngomong pas waktu dosen lagi ngomong, emang gitu ya, mahasiswa pada bader semua, pada main ceratak cerutukan, sadar nggak? Ya kan? Pas waktu inian nggak sadar. Nyeletukin inian sama temennya, gue udah sering nemuin kayak gitu, makanya kan nyinyir sama gue secara nggak sadar gue pahamin, ya kan, kelakuan temen gue, ya kan, pasti berdampak buruk juga sebenarnya buat kelas juga, ya kan. Kadang dosen bisa terima apa enggaknya itu nanti di hasil akhirnya, men, ya kan. Emang secara nggak langsung penilaian dosen tuh ada bermacam-macam, variatif, ya kan. Emang kadang dosen yang nyenengin pasti kalau dengerin apapun omongan mahasiswa pasti diterima-terima aja. Tapi kalau misalnya ada yang dosen nggak suka, ya kan, pasti ujung-ujungnya juga bermasalah juga, men. Ya kan, kadang sering bermasalah juga karena nilai. Salah yang sering problema yang ada di Unindra apa? Nilai. Yang kedua, absen. Lo absen bolos ya. Absen lo jelek, ya kan, tapi nilai lo kalau UAS bagus, UPM ikut, yang penting nilai. Kalau misalnya di Unindra tuh yang penting absen, kedua nilai. Kalau absen lo bagus semua, nggak ada yang bolong, pasti nilai juga bagus. Yang kedua, nilai lo, nilai harian lo, tugas deadline lo sering kerjain apa enggaknya. Dosen pun juga melihat ini nih mahasiswa yang sering mengerjakan, ini mahasiswa yang sering mencontek, ini mahasiswa yang sering membolos. Itu udah tahu dosen-dosen tuh kayak kan, emang kelihatan kita tuh pura-pura rajin pasti ya, banyak, ya kan. Sosok rajin ada gak? Banyak. Ada yang dibikin
gue males ngerjain tugas dosen ini, tau nggak? Bikin capek hati, pegel hati doang, ya kan? Hasilnya cuma dinilai apaan? C. Bayangin, gua nih rap, nih gue dengerin, ya kan? Siap bosku. Gua bikin YouTube contoh kayak mata pelajaran aplikasi kewirausahaan. Oh iya benar-benar. Aplikasi Banyak kewirausahaan. ini ya kalau dipotong. Naruh nugas di YouTube sekarang banyak ya. Kebanyakan di Google Mail, Google Classroom, yang ketiga di YouTube. Oke. Makanya kan gini loh gua udah capek-capek bikin itu settingan gimana caranya. Tapi dosen itu masih nggak menghargain gua, ya kan? Gua udah capek-capek nih bikin makalah di doc. Gua bikin makalah terus diekstrak di zip, ya kan? Gua bikin kayak video-video yang ini lah buat tugas itu. Iya, tahu, video-video kreator maker gitu. Jadi hasilnya apa? Dicap buruk. Nggak terima gua dengan menangis. gua emang masih masih oke lah. Gua dalam hati ini gua masih dendam sama dosen. Nggak apa-apa, wajar namanya manusia. Iya, secara nggak sadar gua emang ini di dosen ada nilai terselubungnya, ya kan? Di dosen nilai, wah kalau misalnya ini mahasiswa yang benar-benar rajin, yang ini dia pasti ngargain, men. Justru yang menilai itu pinter tapi males, itu nggak bakal dihargain sama tuh dosen, ya kan? Justru gua orangnya goblok, tolol, dungu, ya kan? Gua ikutin aja kata dosen, lo ngerjain gua, lo mau nilai apapun nggak masalah, yang penting gue udah ngerjain, itu aja. Gue prinsip gue gitu. Kalau tuh dosen nyuruh gue ini, gue kerjain, ya kan? Mau tuh dosen nyuruh gue apapun, gue terima. Gue mau aja ngelaksanain, ya kan? Mau tugas seberat apapun, mau tugas kayak gimana pun, gue kerjain, men. Demi hasil, demi nilai, gue kerjain tuh, ya kan? Tapi kadang dosen ini adalah dosen merasa, wah mahasiswa gini-gini amat, ya kan? Kayak nggak sesuai ekspektasi gue, ya kan? Sesuai jadi kata dosen ini kan. Makanya gue sering nggak sadar, ya kan? Sebenarnya dosen ini nilainya apa? Bukan dari nilai nilai bagusnya tugas, tapi kesadaran mahasiswanya, ya kan? Buat mengerjakan tugas dulu, ya kan? Itu yang jadi kesadaran buat kita semua, gitu, men. Oke, paham gue maksud lo. Jadi kalau misalnya nih ada mahasiswa ketua kelas dia, dan dia berteman sama orang yang nggak rajin masuk, ya kan, dibolos terus tuh, tapi nilai jalan, ya kan, tiba-tiba hasil bagus, apakah itu disebut orang dalam? Pertanyaan yang nyeleneh, ya kan? Ini emang nih, ini sebenarnya bisa jadinya nih, bisa jadi muasabah juga, kan? Gimana ya? Gua dulu sebagai sebagai wakil ketua kelas juga. Alhamdulillah gua juga sekarang masih dipercaya juga, men. Tapi emang sering nih, ya kan, banyak teman-teman gua yang sering nitip absen, ya kan, banyak. Alasannya apa? Alasannya variatif, men. Mulai dari A, B, C. Gua pahamin semua, ya kan. Gimana caranya supaya nggak ketahuan sama di dosen, ya kan. Dia emang dalam kesadaran gua, ini kayak berbahaya juga, men. Berbahaya buat nilai gua juga, berbahaya sama nilai temen gua juga, ya kan. Tetapi kalau nggak gua tolongin, mati cilaka temen gua, ya kan. Gua nggak mungkin dong, gua ngejerumusin temen gua yang nggak baik. Gua makanya ngedorong dia supaya supaya lo sadar lah perbuatan lo selama ini udah kurang baik, ya kan. Betul. Lo rubah, apalagi lo masih awal-awal nih. Gua contoh di semester sebelumnya nih, lo sebelum lo mau sebelum wisuda atau apa, lo rubah diri lo dulu, men, ya kan. Itu yang akan membawa lo suatu saat nanti, ya kan, itu ya akan lo terima, ya kan. Lo males-males di dunia pekerjaan, ketika lo pasti lo juga yang ngerasain, men, efek buruknya, kayak kan di situ, ya kan. Makanya mulai sesuatu yang kurang baik dirubah menjadi yang lebih baik, kan. Itu sebenarnya kepribadian juga. Itu maksudnya yang tadi dibahas itu kepribadian, men. Gimana caranya nih anak supaya berperilaku dan juga mau mengikuti ajaran yang dikasih tahu sama dosen, kan. Bosku, jadi kalau misalnya nih ada mahasiswa berharap menghayal nilaiku pengen bagus tapi nggak usah, gimana tuh?
Omong kosong. Lo mending ngomong sama batu dah. Terus solusinya gimana? Hah? Solusinya? Ya kalau lu masih begitu-gitu aja, emang lu bakal dapat nilai bagus. Semoga nih dosen ngasih nilai A+. Semoga nih dosen ngasih nilai yang terbaik buat gua. Lo ngerjain tugas apa enggak? Enggak. Lo segala ujian lo nyontek apa enggak? Pasti nyontek kan? Nah itu, ya kan? Makanya ini dosen mempertimbangkan dulu mau nilai bagus kayak gimana. Berarti kan semua dosen punya pertimbangan yang matang-matang dong. Nah, makanya kan dosen nggak mungkin lah kayak ngasih nilai bagus tanpa apa yang dikerjain sama mahasiswanya tuh bagus. Makanya kan kayak nilai nih, tugas nggak pernah kerjain, ya kan, PR nggak pernah dibuat, gimana mau nilai bagus, ya kan? Itu namanya bosku lagu lama kaset kusut. Berarti kan kalau misalnya mau nilai bagus, menurut ente tahu nggak apa solusinya? Kalau menurut gua, Nggak, menurut ente tebak kan nih? hah? Apaan menurut ente? Quotes aja. Ngerayu dosen lah. Bukan. Apa? Di mana ada kemauan pasti ada jalan, anjay. Karena kalau kita ya punya pendidikan yang bagus, tapi kita nggak niat, tetap sama aja bohong. Paham nggak maksudnya? Paham. Mental block di dalam dirinya, paham nggak? Iya, paham. Dia tuh nggak mau open minded, Benar. menerima masukan yang positif pada orang lain, bukan kritikan yang menjatuhkan tapi membangun. Jadi sebagus-bagusnya teman kita, dia mau kaya, ya kan, tapi kalau dia tetap berharap nilainya bagus ataupun dia ekonomi biasanya aja, tapi dia menyusahkan orang tua, berharap nilai bagus tapi nggak mau usaha, tetap kalau kemauannya kecil, hasil nol. Betul gak? Benar. Bukan begitu, bosku. Yo, Oke, bosku. Jadi inilah cuap-cuap Andi Ara, bener nggak? Yang santuy tapi ngena banget ke ente-ente orang. Jadi pokoknya ini episode 1 kita, bener nggak? benar. Pokoknya paling penting adalah lo ketika tonton ambil hikmahnya. Sisi positifnya lo ambil, sisi negatif lo buang. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan kudu yang paling penting subscribe. Sukses. Oke? Coming soon. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.